好，我是黄老师. Halo semuanya, aku adalah Guru Huang, atau biasanya di video ini biasanya aku sering manggil diriku sendiri Huang Lao Shi. Welcome semuanya. Sorry udah lama banget nggak upload karena memang aku upload pas sempet-sempet aja nih. Nah kebetulan hari ini aku mau ngomongin sedikit tentang nada. Jadi di bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 4 nada, yaitu nada apa aja sih sebenarnya. Nah ini semua ada di sini. Nah mungkin aku bahas satu-satu dulu ya. Untuk nada pertama itu biasanya dibaca mendatar dan tinggi. Biasanya a gitu. Jadi misalnya nih kita coba ya pronounce kata yang di sini yaitu ma ya kan. Jadinya dibacanya ma. Oke, ketika kamu sedang mempronounce nada pertama, kamu mau make sure kalau misalnya nada yang kamu pronounce itu pertama datar, kedua tinggi, ketiga tuh sedikit ditarik gitu. Jadi bukan ma gitu, tapi ma gitu. Ini sebenarnya untuk memudahkan kawan-kawan nih semuanya untuk membedakan. Nanti kalau memang misalnya untuk lebih advance-nya, kalau memang misalnya nggak mau ditarik seperti itu juga bisa gitu. Jadi nada yang pertama ma. Kita coba sama yang lain. Pa. Oke, itu adalah nada pertama kita. Nah, nada kedua kita itu adalah nada naik. Kalau misalnya dilihat juga tandanya itu dari bawah ke atas gitu ya. Nah, nada kedua itu dibaca sebagai ma. Dia naik ke atas. Misalnya kalau aku tuh pengennya ngebayangin teman-teman itu punya mobil gitu ya, terus misalnya ngegas, biasanya ngeng gitu kan. Nah kalau kalian ingin memproduce atau menghasilkan suara yang seperti itu gitu loh. Jadi misalnya ma, pa. Oke, nah nada ketiga ini sedikit tricky sebenarnya. Kalau misalnya dilihat itu kan bentuknya seperti V ya. Nah jadi dia itu sebenarnya turun dulu baru naik ke atas. Nah jadi dia dibacanya misalnya dengan pinyin yang tadi misalnya ma dibacanya pa. Nah tapi nggak sedikit orang juga mempronounce ini tuh sebagai kayak short aja. Kayak misalnya gini, pa. Ma gitu. Jadi kalian bisa mempronounce sebagai pa atau ma gitu. Tapi lebih commonnya sih orang-orang itu mempronounce-nya sebagai yang pendek aja sih, yang ma atau yang pa gitu. Kecuali ada di kombinasi-kombinasi tertentu, maka memang mereka dibacanya kayak ma atau pa gitu. Oke, itu adalah nada ketiga kita. Nada keempat kita itu adalah nada yang turun ke bawah gitu. Kalau dilihat juga tulisannya dari atas turun ke bawah ya. Nah ini biasanya dibacanya itu seperti orang kaget gitu, misalnya gitu. Kalau enggak misalnya kayak aduh gitu. Nah misalnya ya kita coba dengan pinyin yang kita punya tadi, ma, jadinya dibacanya ma. BA dibacanya jadi pa. Oke. Nah ini adalah 4 nada kita. Mungkin untuk kalian yang masih pemula mungkin kayak bingung, aduh gimana ya cara ngebedainnya ya gitu. 4 nada gue harus ngambil nadanya dari mana ya gitu kan. Nah sebenarnya aku punya cheat code-nya sih. Ini yang aku pakai sendiri pas awal-awal supaya aku lebih gampang inget. Atau ini juga aku terapkan ke murid-muridnya aku supaya mereka lebih gampang inget nadanya gitu. Nah nada pertama mungkin biar supaya lebih ingat gitu. Kalian tahu naik kereta api kan ya lagunya ya kan. Naik kereta api tut gitu kan. Nada satu itu sebenarnya sama dengan nada tut gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pinyin ini gitu, kalian nggak tahu nada satu tuh ngambil nadanya di mana sih, nadanya tuh seperti apa sih, nyanyi lagu naik kereta api aja. Jadi tapi tututnya kalian ganti sama mama gitu kan. Jadi gini, naik kereta api ma itu nada satu gitu. Sama kalian bisa terapkan ke semua nada satu. Misalnya jadi pa ya yang kayak tadi gitu. Jadi naik kereta api pa
gitu. Nah, semoga membantu ya untuk yang tahu lagu Naik Kereta Api. Nah, untuk yang keduanya, nada keduanya itu A, ya kan? Nah, mungkin kalau misalnya kalian bingung, itu sama kayak bahasa Indonesia kalau misalnya kalian tuh sedang bertanya gitu ke seseorang, gitu, atau iya gitu kan. Kita biasa bertanya dengan nada seperti itu. Jadi misalnya ada ma di sini, kayak misalkan kalian bertanya aja kepada seseorang, misalnya ma, pa, gitu. Nah, ma, lagi apa ma, gitu kan. Kita kan kadang suka ngomongnya seperti itu. Nah, nada itu bisa dipakai ma, pa, gitu. Untuk nada ketiga tuh ketika bayangin aja ketika kalian tuh lagi kayak males gitu kan. Males, dimana tones-nya itu biasanya lebih pendek dan biasanya lebih rendah gitu. Jadi misalnya kalau misalnya oh gitu kan, tapi diganti aja sama misalnya ma, pa, oh gitu, ma gitu, pa gitu. Jadi kalian nada tiga itu kalian mau pendek dan sedikit aja lebih rendah dibandingin yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya nada 4, ingat aja ketika kalian kaget copot gitu. Biasa nya itu adalah nada 4. Lu sini gitu kan, biasa kita ngomong gitu, lu sini gitu, itu semuanya nada 4. Jadi kalau misalnya ma, lu sini gitu, atau pa, lu sini gitu kan. Nah, itu adalah nada 4. Jadi sebenarnya aku kasih beberapa cara ini supaya memudahkan kalian aja sih, lebih mengerti dan lebih gampang untuk recall nada-nada itu tuh sebenarnya dipronounce-nya tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian butuh atau misalnya nggak bisa dengan cara-cara yang aku kasih tau tadi, please feel free untuk rewind video ini untuk tahu sebenarnya nada untuk ngambil nada pertama, nada kedua, nada ketiga, sama nada keempat itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, paling itu aja dulu untuk hari ini. Makasih semuanya udah nemenin aku belajar nada. Sebenarnya dari YouTube ini kan sebenarnya kita bisa belajar banyak hal gitu. Dan makasih banget kalian udah nemenin aku di YouTube ini belajar bareng-bareng gitu, dibandingkan kalian nonton vlog atau misalnya kalian nontonin yang lain gitu kan, misalnya konser atau apapun gitu. Kalian memilih untuk belajar bareng-bareng. So yeah, thank you. 谢谢你们. Jadi paling itu aja hari ini. Please feel free untuk tinggalin komen atau misalnya pertanyaan kalian di kolom komen di bawah ini, dan aku akan sebisa mungkin bantu kalian untuk ngejawabin. Makasih semuanya. 谢谢大家，我们再见。